The Vision pindah dominasi ke SmackDown. Alexa Bliss siap menangkan Royal Rumble. AJ Styles dan Gunther semakin panas. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 31 Januari 2026. Cody Rhodes buka SmackDown hari ini di tengah ring. Dia langsung ngobrol sama penonton, bahas soal masalahnya belakangan ini sama Jake Vato, dan bilang kalau dia ngerasa aura penonton udah siap banget buat menyambut Royal Rumble. Cody sempat nyinggung soal momen dia kehilangan gelar WWE Championship ke Drew McIntyre, dan menurut dia sekarang si Drew lagi berasa paling berkuasa di SmackDown. Cody juga bahas apa aja pilihannya di Royal Rumble nanti. Dia bisa aja menang buat ketiga kalinya terus nantang Drew lagi, atau dia bisa ngejar sabuk lain yang punya nilai sejarah buat keluarganya, atau malah kemungkinan lawan si Empang buat World Heavyweight Championship. Lagi asik ngomong, Randy Orton masuk motong pembicaraan Cody. Orton bilang kalau hubungan dia sama Cody itu lebih dari sekedar teman. Orton ngaku bangga sama masa kejayaan Cody pas lagi jadi juara, tapi dia juga nggak nutupin rasa kecewanya pas Cody kalah. Orton bilang meski Cody itu berbahaya, nggak ada yang lebih berbahaya dibanding Randy Orton yang lagi ngejar gelar juara dunia ke-15. Dia negasin kalau nanti di Royal Rumble, mereka berdua bukan teman. Orton siap eliminasi siapapun demi dapat kesempatan juara. Dan dia ngingetin Cody kalau dia juga udah pernah menang Rumble 2 kali. Gak lama, Jey Uso ikut masuk. Dia bilang ke penonton kalau niat dia cuma satu, menang Royal Rumble dan jadi World Champion lagi. Terus, Sami Zayn nyusul masuk ke ring. Dia sempat nyapa penonton pakai bahasa Arab sebelum bilang kalau dia ngerasa luar biasa bisa berdiri di antara para mantan juara dunia. Apalagi dia bakal tanding lawan Drew McIntyre buat gelar WWE Championship di Royal Rumble nanti. Sami ngaku kalau sabuk itu selalu susah dia dapetin dan dia belum pernah ngalahin Drew, tapi dia nekenin kalau dia belum pernah kalah kalau tanding di Riyadh, dan dia nggak berencana kalah kali ini. Tiba-tiba Paul Heyman datang motong. Heyman bilang kalau dia ngelihat 4 orang di ring yang nggak punya visi. Heyman bilang Sami Zayn nggak bakal menang lawan Drew dan nggak akan ada satupun dari 3 orang lainnya yang bakal menang Royal Rumble. Suasana makin panas sampai akhirnya General Manager SmackDown Nick Aldis muncul. Dia langsung ngumumin kalau di SmackDown hari ini nanti bakal ada 8-man tag team match. Tim The Vision bakal lawan Randy Orton, Jey Uso, Cody Rhodes, dan Sami Zayn sebagai pemanasan buat Royal Rumble nanti. Ini segmen yang oke. Cody kelihatan reflektif tapi tetap berbahaya, posisi yang pas banget buat dia yang habis kehilangan gelar. Orton berhasil bikin suasana jadi serius dengan memposisikan dirinya sebagai ancaman yang nyata. Jey dan Sami kasih warna emosional, terutama Sami yang rasa insecure-nya kelihatan jelas meski dia coba buat pede. Heyman yang ngatain mereka nggak punya visi itu cara klasik dia buat ngerendahin lawan demi naikin nilai siapapun yang menang nanti. Pengumuman tanding berdelapan itu emang kerasa kayak trik TV biasa, tapi tensi yang dibangun beneran dapet banget. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, United States Championship Open Challenge antara Carmelo Hayes melawan Rey Fenix. Phoenix pegang kendali di awal-awal match. Dia bikin Melo kewalahan pakai kecepatan dan serangan balasan. Matchnya seru banget karena banyak momen nyaris menang buat keduanya. Phoenix sering nge-counter serangan Melo, tapi Melo juga berkali-kali bisa motong momentum dari Phoenix. Setelah jual beli serangan yang sengit, Melo berhasil nge-counter Phoenix di pojok ring kena serangan First 48 dan lanjut pakai Nothing But Net untuk memenangkan pertandingan. Ini tuh pernyataan yang tegas dari Carmelo Hayes sebagai juara US Champion. Phoenix juga tampil luar biasa, tapi match ini bukan soal dia naik kelas, melainkan buat memperkuat posisi Melo sebagai juara yang pakai otak dan bisa adaptasi pas lagi tertekan. Charlotte Flair dan Alexa Bliss masuk ke ring bahas soal pertandingan Women's Royal Rumble yang bakal datang. Charlotte bilang dia niat banget menang Rumble dan dia bilang gak ada orang lain yang lebih dia pengenin buat berdiri di sampingnya selain Alexa. Alexa ngebales dengan bilang kalau rencana dia juga sama, mau menang Royal Rumble dan dia pengen bikin sejarah dengan menangin Royal Rumble wanita pertama yang diadain di Riyadh. Pas mereka lagi mulai tegang, Liv Morgan, Roxanne Perez, dan Raquel Rodriguez muncul.
Habis adu mulut bentar, Nick Aldis ngumumin kalau dua dari mereka bakal langsung tanding lawan Charlotte dan Alexa sekarang juga. Lanjut aja langsung ke Liv Morgan dan Roxanne Perez melawan Alexa Bliss dan Charlotte Flair. Liv dan Roxanne berhasil mengisolasi Bliss di sebagian besar pertandingan. Mereka pakai taktik gangguan dan bantuan dari Raquel yang ada di luar ring buat jaga kendali. Bliss akhirnya bisa lepas dan tag ke Charlotte yang langsung bersihin ring dan ngelakuin moonsault yang hampir aja menangin pertandingan. Gangguan terus terjadi sampai Stephanie Fekir muncul buat nahan Raquel di pinggir ring. Bliss manfaatin momen itu buat kasih sister Abigail ke Roxanne untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini jalan sesuai tujuan tanpa bertele-tele. Pertandingan ini memperkuat posisi Alexa Bliss kalau dia ini bukan cuma sekedar nostalgia dan bikin Roxanne Perez kelihatan pantas ada di ring dengan para veteran itu. Bukan cuma sekedar numpang lewat. Di belakang panggung, Jordynne Grace lagi diwawancara soal keikutsertaannya di Royal Rumble, tapi tiba-tiba diserang sama Jade Cargill. Mereka berdua berantem hebat sampai akhirnya dipisahin sama petugas. Lanjut aja langsung ke pertandingannya antara Axiom lawan Johnny Gargano. Gargano pegang kendali cukup lama dengan ngincer tangan dan kaki Axiom, bahkan berkali-kali coba ngelepas topengnya. Axiom akhirnya bangkit pakai serangan-serangan high impact termasuk beberapa variasi Spanish Fly. Di akhir pertandingan, Gargano beneran berhasil ngelepas topeng Axiom, tapi Axiom ternyata udah siap sama topeng aslinya dan langsung dipakai lagi. Dia langsung hajar Gargano pakai Golden Ratio untuk memenangkan pertandingan. Ini benar-benar gaya storytelling ala NXT tapi dengan polesan main roster. Endingnya berasa memuaskan tanpa jadi kelihatan kayak kartun. Momen Axiom ngerebut kembali identitasnya dan menang bersih itu penting banget. Gargano nggak kehilangan kredibilitasnya di sini kok. Dia cuma kehilangan kendali dan itu bikin karakternya jadi jauh lebih menarik. AJ Styles masuk ke ring buat ngomong ke penonton soal matchnya lawan Gunther di Royal Rumble, di mana karirnya jadi taruhan. Styles bilang dia nggak khawatir sama hasilnya dan malah bahas potensi lawan-lawan dia ke depannya kalau dia menang. Gunther masuk motong, ngeremehin omongan Styles dan bilang kalau Gunther bakal mengakhiri karir Styles dengan bikin Styles menyerah. Sama kayak yang dia klaim udah dia lakuin ke John Cena. Styles ngebalas dengan ngingetin Gunther kalau Gunther juga pernah tap out. Gunther kelihatan udah siap mau hajar Styles tapi akhirnya dia malah milih mundur. Tensi yang dibangun dari segmen ini kuat banget. AJ Styles kedengeran tenang tapi malah bikin merinding. Sementara Gunther sombongnya luar biasa. Taruhan karir ini kerasa nyata karena AJ nggak lebay nunjukin rasa takut. Kalau emang ini akhir karirnya, ini dibikin dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau bukan, sejarah Gunther pernah tap out bakal terus ngebayangin dia kayak hantu. Lanjut ke pertandingan antara Ilya Dragunov melawan The Miz. Dragunov kontrol match di awal dengan ngincar tangan Miz, tapi Miz bisa balik tekan setelah lempar Dragunov keluar ring dan fokus nyerang bagian punggung dan muka. Setelah nerima banyak serangan, Dragunov bangkit lagi pakai pukulan-pukulan keras dan suplex. Miz sempat nge-counter percobaan H-Bomb dan hampir aja menang. Di detik-detik terakhir, Miz meleset pas lompat dari tali atas yang bikin Dragunov bisa masukin serangan torpedo. Terus lanjut H-Bomb untuk memenangkan pertandingan. Ini match TV yang sempurna buat Dragunov. Miz dikasih kesempatan nyerang biar momen Dragunov bangkit kerasa dapat, tapi begitu Ilya udah panas, hasilnya udah pasti. Endingnya memperkuat image Dragunov sebagai orang yang tahan banting dan bakal bahas pakai kekerasan. Miz ngerjain tugasnya dengan baik, bikin Dragunov kelihatan ngeri tanpa bikin dirinya sendiri kelihatan lemah. Waktunya main event, 8-man tag team match. Pas Randy Orton, Jey Uso, dan Sami Zayn masuk ke ring, tim The Vision langsung nyerang mereka duluan sebelum bel bunyi. Cody Rhodes lari buat bantuin, sampai akhirnya ke-8 orang ini siap tanding dan match pun dimulai. The Vision ngisolasi Cody Rhodes hampir di sepanjang match. Mereka sering tag dan kerjasama buat jatuhin Cody dari teman-temannya. Cody dihajar habis-habisan sebelum akhirnya bisa lolos dan tag ke Orton. Orton langsung bersihin ring dan kasih RKO ke Theory, tapi match langsung jadi kacau pas semua orang ikutan masuk. Sami Zayn udah siap mau kasih Hello Fucky ke Bronson Reed, tapi Drew McIntyre tiba-tiba narik Sami keluar ring dan ngehajar dia. Wasit akhirnya mutusin buat diskualifikasi. Habis match, Drew McIntyre lanjut hajar Sami Zayn sampai akhirnya Jake Fatu muncul dan langsung nyerang Drew dari belakang sampai Drew mental keluar ring. Pas perhatian balik ke ring, Sami ngelihat sabuk WWE Championship ketinggalan dan dia mau ambil. Tapi di saat yang barengan, Cody Rhodes juga mau ambil.
Pas mereka lagi tatap-tatapan, keduanya langsung kena spear maut dari Bron Breakker yang akhirnya berdiri tegak untuk menutup SmackDown hari ini. Pertandingannya sendiri sih standar ya buat acara mingguan, tapi endingnya itu keren. Momen Cody dan Sami barengan megang sabuk itu simbolis banget. Tapi poin utamanya adalah Bron Breakker yang berdiri tegak. WWE seolah teriak kalau dia adalah the next big thing. Siap nggak siap? Ditambah lagi keterlibatan Jake Fatu bikin perebutan gelar ini makin nggak bisa ditebak. Oke, episode SmackDown hari ini padat banget dan bener-bener fokus ke penempatan posisi karakter. Gak buru-buru kasih penyelesaian, tapi numpuknya tensi dan percayanya penonton bisa nyambungin sendiri ceritanya. Anehnya, emang kadang kerasa agak kepenuhan, terutama di divisi wanita, tapi gantinya kita dapat momentum yang terus jalan. Hampir tiap segmen ada progresnya. Kekuatannya tuh ada di konsistensi, karakter bertindak sesuai sifat mereka dan cerita-ceritanya saling nyambung, gak jalan sendiri-sendiri. Kelemahannya kurang momen tenang aja sih. Heran padahal 3 jam tapi jarang banget kasih nafas buat penonton. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were